Viva Soil Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, ilmu tanah pertanian akan membahas bagian dari kimia tanah yang paling penting, yang sangat penting menurut channel ini adalah bicara tentang pH tanah. Karena ketika kita mau berbudidaya, kita mau melakukan pemupukan, maka pH tanah ini menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami, karena bahwa pH ini berkaitan dengan penyerapan unsur hara bagi tanaman kita. Yang di malam hari yang berbahagia ini, ilmu tanah Indonesia akan membahas tentang penulisan pH, konsentrasi ion hidrogen, kemudian nilai pH dan pH tanah di Indonesia, dan pentingnya pH tanah bagi tanaman kita. Karena masih banyak sekali di lapangan adalah menghiraukan ataupun mengesampingkan nilai pH ini, sehingga bercocok tanam yang optimal, kita melakukan pemupukan yang optimum adalah tidak terlepas dari pH ini. Kondisi pH-nya seperti apa? Nah, yang pertama adalah kita akan membicara tentang penulisan pH. Penulisan pH ini adalah diawali dengan P kecil H besar, yang menandakan bahwa banyak singkatan-singkatan yang muncul, apakah dia power of hidrogen. Kenapa H besar ini adalah sebagai penanda ion hidrogen? Gitu. Jadi tidak boleh menuliskan pH ini menggunakan hanya kecil, karena H yang besar ini adalah menandakan konsentrasi atau potensial yang ada di dalam tanah berkaitan dengan kandungan unsur hidrogen di dalam tanah itu sendiri. Sehingga memang ketika kita ngomongin ion hidrogen ini, semakin banyak di dalam tanah kandungan ion hidrogen ini, maka pH tanah adalah semakin asam. Sekali lagi, semakin banyak ion hidrogen yang ada di dalam tanah, maka kondisi tanah kita adalah semakin asam. Di sisi lain, ketika kita ngomongin ion hidrogen ini, ada penyeimbangnya, adalah ion H+, OH- ini. OH- ini ketika konsentrasi tinggi, maka dia akan menaikkan pH atau menuju ke tingkatan basa. Sementara kalau ion H+ ini semakin besar kondisi yang ada di dalam tanah, maka konsentrasinya adalah semakin asam. Konsentrasi ion hidrogen di dalam tanah ini banyak sumbernya, baik mulai dari pelapukan bahan organik ataupun misalnya yang paling signifikan di Indonesia adalah bersumber dari curah hujan. Yang mungkin nanti di part kedua kita akan banyak membahas detail tentang sumber keasaman dan bagaimana meningkatkan kondisi pH tanah ini untuk menjadi ke arah netral. Kemudian yang ketiga adalah pH tanah, nilai pH. pH itu adalah menggunakan simbol angka, yaitu adalah 0 sampai 14, di mana angka 7 diyakini sebagai simbol pH yang netral, di mana konsentrasi hidrogen ataupun OH- ini berada di dalam sebuah keseimbangan, sehingga memang angka pH itu adalah 7. Iya, kemudian semakin angkanya mendekati 0, artinya bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ke sini, maka ini adalah semakin asam. Kemudian kalau misalnya pH 14 adalah semakin ke sana, baik 8, 9, 10 sampai 14 adalah semakin basa. Itu. Kemudian pH di Indonesia, pH tanah di Indonesia. pH tanah di Indonesia adalah berada kisaran 5,5 sampai 6,5 sudah dinyatakan sebagai tanah yang netral, karena kita tidak bisa menghindarkan diri lokasi Indonesia yang berada di daerah tropis dengan curah hujan yang besar. Seperti yang tadi saya sampaikan di konsentrasi ion hidrogen ini, bahwa salah satu sumber terbesar ion hidrogen yang ada di lingkungan kita adalah bersumber dari curah hujan, karena bahwa ikatan air dengan CO2 sehingga ini berada pada pH 5 sekitar 5-an, sehingga memang begitu jatuh air hujan maka akan konsentrasi ion hidrogen juga akan semakin meningkat, sehingga memang kalau di dalam pertanaman kita, budidaya tanaman kita, tanah kita itu tidak akan mungkin pengapuran pemberian kapur hanya sekali saja, itu tidak mungkin, karena memang ada dua sisi. pH tanah itu dinamis, artinya bahwa tidak mungkin kita hanya menambahkan kapur pertanian atau kalsit atau kalsium karbonat hanya sekali saja untuk menetralkan. Kelama-lamaan juga ketika untuk budidaya selanjutnya tetap dia akan mengalami penurunan pH, karena bersumber ion hidrogennya adalah dari curah hujan. Ini yang harus kita pahami bareng-bareng. Kemudian di Indonesia juga terdapat banyak, cukup luas adalah tanah-tanah dengan pH yang sangat-sangat asam, yaitu adalah tanah sulfat masam ini, yang mungkin nanti kita akan bahas di part yang atau vlog yang akan datang, karena bahwa
Tanah sulfat asam ini ketika kita mau budidaya, faktor pembatasnya adalah keasaman yang luar biasa. Kemudian yang terakhir kita bicara tentang pentingnya pH tanah. Emangnya buat apa sih Pak Pendi kita ngomongin pH tanah ini? Bahwa pH tanah ini akan sangat berpengaruh terhadap banyak hal. Yang paling utama adalah terhadap penyerapan unsur hara. Ketika ngomongin pH, kita tidak bisa terlepas dari unsur konsentrasi nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, magnesium. Ini semuanya konsentrasi tertingginya berada pada pH yang netral. Ketika pH-nya semakin asam, maka semakin tidak tersedia, atau bahkan pH yang semakin basa juga semakin tidak tersedia. Jadi jangan salah konteks di dalam pikiran kita bicara tentang pH. pH-nya itu tidak boleh asam, tapi tidak boleh basa gitu. Jadi pH-nya harus berada pada kisaran 7 ataupun misalnya 5,5 sampai 6,5 yang ada di Indonesia adalah konsentrasi ion unsur nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium dan magnesium ini berada pada konsentrasi yang optimum. Ini yang harus kita pahami. Sehingga bagaimana menjaga pH ini berada dalam netral ini salah satunya adalah pengapuran, karena bahwa tanah kita selalu diguyur dengan ion hidrogen banyak, salah satunya adalah dari air hujan. Kemudian tidak terpelak juga bahwa pH ini juga akan berpengaruh terhadap penyerapan tidak hanya unsur hara makro saja, tapi unsur hara mikro. Sebagai contoh, semakin rendah pH-nya, maka konsentrasi baik boron, besi, cuprum itu juga akan semakin rendah. Sehingga bagaimana kesimpulannya adalah bagaimana kita menjadi petani, menjaga tanah kita berada dalam pH yang netral. Ini yang menjadi kata kunci di dalam pH ini. Kemudian penting yang kedua adalah bahwa unsur hara itu ketika ngomongin pH menjadi salah satu indikator adanya unsur hara yang beracun. Sebagai contoh, ketika pH-nya rendah, fosfor itu akan terikat oleh Al. pH-nya terlalu tinggi, fosfor juga akan terikat Ca. Kita buah Simalaka ngomongin pH, tidak boleh terlalu rendah dan tidak boleh terlalu tinggi. Dan konsentrasi pH yang semakin rendah juga akan sangat berpengaruh. Ketika fosfor diikat sama Al, aluminium yang terlalu banyak juga akan banyak meracun bagi tanaman. Begitu juga salah satu contohnya adalah ketika berada pada daerah-daerah sulfat masam yang keasamannya cukup ekstrim, bahkan sampai angkanya 3, 2 yang berpengaruh bahwa tanaman jelas akan tidak mampu bertahan pada konsentrasi itu, di mana bahwa sulfat masam bahwa peracunan yang luar biasa akibat adanya gugus sulfat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pentingnya pH ini adalah mempengaruhi perkembangan mikroorganisme. Di dalam tanah kita, mikroorganisme yang tidak terlihat oleh mata kita itu sangat banyak sekali. Salah satunya saya sebutkan misalnya bakteri pelarut fosfat. Bakteri pelarut fosfat yang kita berikan ke dalam tanah kita itu baik dari melalui pemupukan misalnya TSP, SP36 ataupun rock fosfat. Begitu dia pengen kondisi yang terlarut, maka yang harus kita pahami adalah bahwa bakteri pelarut fosfat ini adalah mempercepat ketersediaan fosfat, baik dalam bentuk misalnya fosfat dalam bentuk HPO4 atau H2PO4 min, itu adalah 2 min. Ini adalah ketika ini adalah sangat dipengaruhi oleh bakteri pelarut fosfat, di mana bahwa ini di dalam sebuah tulisannya adalah bakteri ini akan tumbuh sangat baik berada pada pH 5,5. Kemudian pada pH di bawah pH di atas 5,5, bakteri banyak bersaing dengan jamur yang menguntungkan bagi tanaman kita, bagi tanah kita itu sendiri. Dan yang paling penting ini, bahwa unsur hara nitrogen di dalam tanah salah satu sumbernya selain dari perombakan bahan organik ataupun dari pemupukan adalah adanya bakteri pengikat nitrogen atau fiksasi nitrogen. Ini berada pada pH yang di antara 5,5 sampai yang intinya adalah netral. Ketika dia terlalu asam tidak berkembang sangat baik, ataupun terlalu basa juga tidak berkembang dengan baik. Sehingga memang bagaimana kita menjadi seorang petani menjaga pH ini adalah berada pada pH yang netral. Benang merahnya intinya seperti ini. Ketika Indonesia itu berada pada pH 5,5 sampai 6,5 yang dinyatakan sebagai pH yang netral, kita tidak bisa stagnan melakukan menjaga pH-nya itu hanya sekali treatment saja, itu tidak bisa.
Misalnya setahun hanya misalnya apa namanya pemberiannya hanya sekali saja, pemberian kapur, kemudian dia akan pH-nya akan netral selama-lamanya. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena bahwa akan dibombardir terus ion hidrogen dengan dari sumber-sumber yang lain. Salah satunya yang paling besar adalah dari curah hujan yang apa namanya karena Indonesia berada di daerah yang tropis ini. Mungkin aja dulu di part pertama bicara tentang pH. Intinya pH adalah konsentrasi ion hidrogen yang sumber dari air hujan, di mana kita sebagai petani harus menjaganya dalam kondisi yang netral. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Viva Soil Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.